Ya, lanjutkan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdiansah dari PJSD NIM 72. Ini saya akan mempresentasikan etika dalam penggunaan dunia maya. Etika dalam penggunaan dunia maya, kemajuan teknologi, dan perkembangan dunia digital telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat yang modern. Namun, dengan besarnya potensi yang ditawarkan oleh dunia maya, juga terdapat tantangan etika yang harus diperhatikan. Etika dalam penggunaan dunia maya menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan guna memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi semua. Definisi etika dalam penggunaan dunia maya. Definisi etika dan penggunaan dunia maya, tanggung jawab digital. Etika dalam penggunaan dunia maya mencakup prinsip-prinsip dan standar perilaku yang harus diterapkan saat berinteraksi di dunia digital. Hal ini termasuk tanggung jawab yang menjaga privasi, menghormati hak cipta, dan menyebarkan informasi yang akurat dan percaya. Dan ada juga dampak sosialnya. Etika digital juga memperhatikan dampak sosial dari tindakan kita di dunia maya. Kita harus sadar akan potensi pengaruh yang dapat ditimbulkan, seperti cyberbullying, hoax, dan penyebaran konten yang dapat meresahkan masyarakat. Dan ada keamanan cyber. Selain itu, etika digital juga mencakup aspek keamanan cyber, seperti pelindungan data pribadi, mencegah kejahatan cyber, dan menggunakan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Dan ada juga prinsip-prinsip etika dalam penggunaan dunia maya. Ada respect, itu menghargai hak-hak orang lain, termasuk privasi, kebebasan berekspresi, dan hak cipta. Menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyinggung orang lain. Ada integritas, yaitu bertindak jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala aktivitas digital, menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada etika dalam komunikasi online. Etika dalam komunikasi online, satu, yaitu ada kesopanan. Sebagai manusia yang baik, yang terdidik, kita harus mempunyai sopan santun dalam menggunakan alat komunikasi, menunjukkan etika yang baik di dalam berkomunikasi online, seperti menggunakan bahasa yang santun, menghindari penghinaan, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak berkata kotor. Dua, ada privasi. Kita harus menghormati privasi orang lain, atau data pribadi orang lain. Kita tidak boleh mengetahui data pribadi orang lain
apalagi menyebarkan informasi tanpa izin yang sifatnya tuh sensitif. Ada lagi tuh tanggung jawab, bertanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakan dunia maya, menyadari dampak yang ditimbulkan dan menghindari penyebaran konten-konten yang berbahaya. Ada etika dalam penggunaan media sosial. Ada satu yaitu rasa hormat atau rasa menghargai kepada orang lain, menunjukkan rasa hormat dengan tidak melakukan cyberbullying, menghina atau mendiskriminasikan. Ada autentitas, yaitu menyajikan diri secara autentik dan jujur, hindari penyebaran atau konten palsu atau manipulatif. Ada privasi, menjaga privasi orang lain, mempertimbangkan dampak posting, dan membagikan konten secara bijak. Kita sebagai manusia tidak boleh membagikan konten-konten yang hoax atau yang betul-betul negatif. Ada keseimbangan juga, yaitu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Hindari kecanduan media sosial yang dapat mengganggu aktivitas lainnya. Contohnya, ya kita sehari-hari banyak melihat anak kecil gitu main Mobile Legends atau main Free Fire dari pulang sekolah sampai sore, nanti makan lanjut lagi mabar sampai subuh. Itu kan menimbulkan dampak kecanduan yang tidak baik untuk mata, kesehatan juga, kesehatan mental. Itu kan mabarnya kan sama anak-anak lain, jadi kita dapat mempengaruh dari ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang ya tidak baik lah untuk diri kita dan orang lain. Membuli, bila mainnya jelek langsung dibully gitu. Ada tantangan dan dilema etika dalam dunia maya. Ada perkembangan teknologi, kemajuan teknologi yang sangat pesat menimbulkan tantangan baru dalam menetapkan dan menerapkan standar etika yang relevan. Kemajuan teknologi ini sangat pesat hingga dapat mempengaruhi kerja seseorang. Di Jepang itu sudah banyak teknologi yang menggantikan manusia seperti mengisi bensin sendiri, tidak tidak dilakukan dengan manusia tapi dengan robot. Menyajikan makanan itu banyak yang menggunakan robot, dan anonimitas, kemudahan untuk bersembunyi di balik layar komputer, dan dapat mendorong pelaku yang tidak bertanggung jawab. Ini anak-anak yang lemak keras di sosial media ini kayak gini contohnya. Ada globalisasi, yaitu interaksi global di dunia maya menimbulkan tantangan dalam menyatukan perspektif etika yang beragam. Kurangnya regulasi, minimnya kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perilaku di dunia maya, yang menciptakan ruang abu-abu etika. Ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu etika dalam penggunaan dunia maya ini menjadi
sangat penting atau semakin penting di area digital saat ini dengan memahami dan menegakkan prinsip-prinsip etika. Kini bisa menimbulkan dampak negatif dari penggunaan teknologi, yaitu contohnya penipuan-penipuan yang ada di internet atau iklan-iklan slot gitu kan, ini dampak negatif gitu. Sekaligus memaksimalkan potensi untuk kebaikan. Upaya kolektif dari individu, komunitas, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan menimbul dan menggunakan internet dengan baik atau dengan bijak. Sekian dari saya. Barangkali ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang dipahami. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.